Seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya, Kota Malang baru berkembang setelah kedatangan pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1767, Kompeni mulai menguasai wilayah Kota Malang. Lalu, pada tahun 1821, pemerintah Belanda mengkonsolidasikan kekuasaannya di sekitar Kali Brantas. Baru pada tahun 1824, Malang memiliki asisten residen. Pada periode tersebut, tata ruang kota dirancang oleh pemerintah kolonial untuk memenuhi kebutuhan keluarga Belanda dan bangsa Eropa lainnya. Sebaliknya, pendukung pribumi harus tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Pada 1 April 1914, Malang diresmikan sebagai kota praja dengan wali kota pertama H.I. Buschemaker 1919 hingga 1929. Penataan ruang kota melibatkan Herman Thomas Karsten, seorang arsitek yang diangkat sebagai penasihat perencanaan pada 1929 bersama wali kota Insinyur Forneman 1929 hingga 1933. Salah satu hasilnya adalah Ijen Boulevard yang masih menjadi landmark Kota Malang. Malang masuk wilayah Republik Indonesia pada 21 September 1945. Namun, perlawanan terhadap agresi Belanda terus berlanjut. Dan pada 22 Juli 1947, Malang diduduki kembali oleh Belanda. Mayor Hamid Rusdi membumi hanguskan Malang sebagai prolog era pendudukan Belanda saat itu. Baru pada 2 Maret 1950, pemerintah Republik Indonesia kembali menguasai Kota Malang. Setelah 51 tahun, pada 1 Januari 2001, wilayah ini diresmikan sebagai pemerintah Kota Malang. Seiring dengan hal tersebut, Kota Malang terus berkembang. Kota Malang menjadi kota terbesar kedua di Jawa Timur yang dikenal sebagai kota pendidikan, kota pariwisata, kota perdagangan dan jasa, serta kini kota industri kreatif yang ditandai dengan kemajuan di berbagai sektor, termasuk kualitas SDM yang unggul. Semua menjadi modal yang akan terus dijaga untuk menatap masa depan Kota Malang, yang mana menjadi komitmen pemerintah Kota Malang di bawah kepemimpinan 17 wali kota, yang kini amanah tersebut diemban oleh penjabat Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dengan serangkaian program agenda strategis yang menjadi prioritas nasional dan daerah yang disebut Paket 4 Sehat 5 Sempurna, yakni pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, kemudahan berusaha dan transformasi pelayanan publik, serta ekonomi kreatif dan penguatan daya saing daerah. Lewat proses yang kolaboratif dan partisipatif, segala langkah dan semangat pembangunan Kota Malang sebagai sebuah proses yang berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita menyejahterakan kehidupan masyarakat tersebut tertuang dalam tema Hari Ulang Tahun Kota Malang ke-110, berselaras untuk Kota Malang berkelas.
untuk tahun ini kami melihat memang cukup beragam, artinya beragam dari sisi pesertanya dan beragam dari sisi karyanya juga. Yang keberagaman itu rekan-rekan secara kualitas juga ada peningkatan, artinya tidak hanya sekedar untuk beragam dalam hal kuantitas, tapi juga secara kualitas juga sangat bagus. Kualitas ini mengacu terhadap tema yang kami angkat kali ini adalah berselaras untuk Kota Malang yang berkelas, artinya rekan-rekan dari peserta juga diberikan satu brief khusus untuk bagaimana menerjemahkan sebuah narasi atau tema ke dalam bentuk sebuah visual yang relevan terhadap tema. Sayembara kali ini memang mungkin cukup berbeda dengan sayembara 2 tahun sebelumnya, di mana dengan tema berselaras untuk menuju Kota Malang yang berkelas, kami memberi beberapa challenge yang memang secara kuantiti, secara kualitas dan kuantitas itu juga bisa sama-sama menjadi meningkatkan mutu para desainer yang mengikuti sayembara ini. Dan harapannya ini satu langkah awal untuk menuju Kota Malang menjadi salah satu kota kreatif dunia tahun 2025 nanti. Sebagai akademisi, ini tentunya sangat memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menjadi lebih profesional dengan karya-karyanya, tentunya seperti itu. Saya harap nantinya Kota Malang sesuai dengan tema, yaitu berselaras dengan Kota Malang gitu ya, dan menjadi Kota Malang berkelas, tentunya nantinya dapat memberikan yang terbaik untuk Kota Malang tercinta. Sekali lagi, ikuti lomba ya, untuk mengasah kreativitas kalian untuk menjadi lebih baik. Sebagai praktisi, mengucapkan selamat ulang tahun Kota Malang yang ke-110. Semoga di tahun ini Kota Malang bisa menjadi kota yang lebih maju, kota yang berkualitas, dan tentunya kota yang berkelas. Dan semoga kegiatan ini, event lomba logo tahunan ini bisa terus dibudidayakan dan terus berjalan, sehingga bisa menjadi salah satu bentuk kontribusi Kota Malang untuk membangun city brandingnya. Untuk lomba pada tahun ini sangat beragam, dari mulai kurasi pertama dari sekitar 140 peserta diringkas menjadi 110, kemudian difilter lagi menjadi 20 orang, sampai pada akhirnya pada final hanya tersisa 5 terbaik. Untuk kesannya tahun ini adalah sangat beragam dalam artian dari style, dari segi eksekusi, dan semua pendekatan tuh sangat beragam. Pesannya adalah tahun ini bagus banget, karyanya bagus-bagus. Semoga tahun depan semua masyarakat bisa ikut serta dan menjadi bagian dari rangkaian HUT 111 nantinya Kota Malang. Terima kasih. Sebelum itu, mari Membuatnya memang